Lahir dan besar di sebuah kampung yang setiap paginya disapa kabut tipis dan suara ayam jago. Sejak lulus sekolah aku berdiri di balik wajan besi, membuka warung makan kecil di pinggir jalan. Warung itu sederhana, bangkunya dari kayu, atapnya seng yang berisik bila hujan. Tapi disitulah aku belajar tentang sabar, tentang aroma bawang putih yang menari bersama minyak panas, tentang cara menakar garam dengan hati. Dari sana juga aku membantu ibu membayar cicilan, membelikan buku adik, dan menyisihkan sedikit untuk tabungan yang entah kapan cukupnya. Suatu sore, saat matahari rebah di balik pohon kelapa, ponselku berdering. Nama Yuni muncul di layar. Ia sahabat sepermainanku yang merantau ke Arab setahun lalu. Ran, di tempat aku kerja ada kabar. Sebuah rumah besar sedang mencari juru masak. Gajinya baik, majikannya hanya 1 orang. Kamu minat? Pertanyaan itu membuat jantungku memukul dinding dada. Aku menatap wajan yang masih hangat, mendengar dengung motor yang lalu lalang, dan untuk pertama kalinya membayangkan dapur yang jauh dari kampung, jauh dari bau tanah setelah hujan. Malamnya aku bicara pada bapak dan ibu. Mereka diam cukup lama, menimbang jauh dekat. Akhirnya ibu memegang tanganku. Kalau ini jalanmu, pergilah. Mintalah perlindungan Allah, jaga sholatmu, jangan lupa pulang kalau rindu menumpuk. Beberapa minggu kemudian, setelah mengurus paspor dan segala syarat yang terasa berliku, aku berdiri di bandara. Tas kain biru tua kupeluk erat. Di dalamnya ada bumbu racik buatan ibu, serbuk rempah simpanan kecil, dan foto keluarga yang kuselipkan di antara kain jilbab. Perjalanan panjang itu kututup dengan doa yang berulang-ulang. Allah, bimbing langkah ini. Aku tiba di kota yang langitnya biru keras, cahayanya terang seperti pisau, dan anginnya membawa aroma pasir. Yuni menjemputku di gerbang kedatangan, memelukku sampai canggung itu pecah oleh tawa. Kami naik mobil menuju sebuah kawasan sunyi, pohon palem berjajar, dinding pagar tinggi serta gerbang besi mengilat. Disitulah rumah itu berdiri, besar, dingin, dan tampak seperti menyimpan rahasia. Di balik pintu utama, lantai marmer memantulkan langkah kami. Lorong luas berujung pada ruang keluarga yang rapi, namun asing. Tidak ada foto keluarga di dinding, tidak ada vas bunga segar, hanya jam besar yang berdetak pelan. Yuni berbisik, di sini hanya ada 1 penghuni. Namanya Amir. Usianya sekitar 29. Orangnya baik, tapi sangat cuek. Aku dibawa ke dapur. Dapurnya luas, peralatan serba lengkap, rak bumbu tersusun seperti perpustakaan kecil. Ada kompor besar dengan 8 tungku, oven yang mengilat, dan wastafel panjang yang seperti selokan berkilau. Aku mengusap permukaan meja, menghirup udara yang belum disentuh bawang tumis, dan merasakan rasa takut yang aneh. Bukan takut pada tempat ini, melainkan pada diriku sendiri. Mampukah aku mengisi ruang yang hening ini dengan arti? Sore hari, seorang pria melintas di ambang pintu dapur. Tinggi, berkulit sawo matang kemerahan, rahangnya tegas, dan sorot mata yang seperti menilai tanpa ingin terlihat menilai. Itulah Amir. Ia hanya mengangguk singkat. Selamat datang. Mulai besok, masak sesuai jadwal yang diberikan. Taruh di meja makan. Saya akan makan sendiri. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke sumur. Tidak kasar, tidak juga hangat. Hanya datar. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan aroma parfum yang kaku. Hari pertamaku dimulai dengan roti hangat, sup sayuran, dan ayam panggang rempah ringan. Aku menata semuanya di meja makan, kemudian mundur. Dari balik bingkai pintu aku melihat Amir makan dalam diam. Sendok garpunya bergerak teratur, matanya sesekali terpaku pada sesuatu yang entah di mana. Tidak ada komentar. Tidak ada pujian. Tidak juga keluhan. Usai makan, ia berdiri dan pergi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti jam pasir yang tidak pernah terburu-buru. Aku menyiapkan sarapan, makan siang, makan malam. Aku mencatat apa yang dihabiskan dan apa yang tersisa. Aku menebak selera orang yang tak pernah mengucapkan keinginannya. Sesekali aku menatap kursi kosong di seberang piringnya dan bertanya dalam hati, sejak kapan rumah ini kehilangan suara percakapan? Malam-malam kulalui dengan menyusun daftar belanja, menata bumbu, dan menulis resep di buku kecil. Aku menyibukkan diri agar rindu tidak terlalu bising.
Suatu senja, kelelahan menekan pundakku, dan aku memutuskan memasak masakan yang menenangkan ingatan. Daging dimasak pelan dengan rempah. Bawang merah dan bawang putih kutumis sampai harum kecoklatan. Kumin, ketumbar, kayu manis, dan cengkeh kupanaskan sebentar agar mekar aromanya. Kusuapi kuah pada lidah, menakar asin dan gurih sampai pas, lalu kututup panci. Ini adalah resep yang ibu ajarkan saat aku pertama kali jatuh cinta pada dapur. Masakan yang selalu kami buat saat ada kabar baik atau saat hati rapuh butuh disandarkan. Ketika panci kubawa ke meja, Amir baru pulang. Langkahnya pelan, dasinya agak longgar, wajahnya menunjukkan lelah yang disembunyikan. Ia duduk, menghirup samar aroma yang mengepul, lalu sendok pertamanya menyentuh lidah. Dalam sekejap sesuatu di matanya berubah. Bukan sekadar kaget. Ada semacam jeda, seperti seseorang yang tiba-tiba mendengar lagu dari masa kecilnya. Siapa yang ajarkanmu bumbu ini? Pertanyaannya keluar rendah dan nyaris tidak terdengar. Aku menegang, lalu menjawab. Ibu saya. Di kampung, kami menyebutnya gulai tenang. Kami memakannya kalau butuh dihibur. Amir meletakkan sendok. Tatapannya tidak lagi dingin, melainkan jauh, seolah menembus dinding waktu. Rasanya sama. Sama persis dengan masakan ibu saya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hening itu begitu rapuh sampai aku takut bernafas terlalu keras. Amir menatap piringnya kembali, lalu melanjutkan makan perlahan, seolah setiap suap adalah percakapan dengan seseorang yang dirindukannya lama sekali. Malam itu untuk pertama kalinya ia menoleh ke arahku saat selesai makan dan mengucapkan terima kasih. Sejak momen itu, ritme rumah megah ini berubah setitik demi setitik. Amir mulai bertanya bahan apa yang kubeli, kadang ikut menaruh kantong belanja di meja, bahkan beberapa kali berdiri di ambang dapur hanya untuk melihat bagaimana bawang berubah warna dan mengeluarkan wangi. Ia tidak banyak bicara, tapi diamnya tidak lagi kaku. Diamnya seperti kursi kayu tua yang akhirnya tersentuh matahari. Aku pun merasa lebih berani. Aku menata meja dengan kain putih, menyisirkan bunga kertas tipis di vas bening, menyelipkan potongan lemon kecil di gelas air. Hal-hal kecil itu membuat ruangan luas ini terasa lebih hidup. Yuni sesekali datang dan berbisik, "Kamu membuat rumah ini bernafas lagi, Ran." Aku hanya tersenyum, tidak tahu harus menaruh rasa syukurku di mana. Namun kebahagiaan kecil tidak selalu datang tanpa bayangan. Suatu malam, ketika aku menutup buku resep, derak halus terdengar dari ujung lorong. Seorang perempuan tua berjubah hitam, didampingi seorang pengurus rumah, melangkah pelan menuju ruang tamu. Itu terdengar bening. Di rumah ini, segalanya harus tetap seperti semula. Tidak ada yang boleh mengubah apapun. Kalimat itu menggantung seperti bayang-bayang. Aku memeluk buku resepku lebih erat. Seolah dari halaman-halamannya aku bisa meminjam keberanian. Malam itu aku tahu, piring-piring yang kubuat bukan lagi sekadar makanan. Ia telah menjadi jembatan halus antara ingatan dan kenyataan. Antara seseorang yang kukenal dan masa lalunya yang belum sepenuhnya padam. Dan entah bagaimana, aku merasakan sesuatu akan diuji. Bukan hanya keahlianku di dapur, tapi hatiku yang mulai belajar menyebut satu nama dengan ketenangan yang belum pernah kurasakan. Di luar, angin padang pasir melewati sela jendela, mengibaskan tirai tipis. Di dalam, aku menyalakan lampu dapur yang hangat, menyiapkan rempah untuk esok hari. Aku menatap cermin kecil di dinding, menata jilbabku, dan berbisik pada diri sendiri. Tetaplah sabar. Karena terkadang, satu panci yang direbus pelan justru menyimpan kejutan yang paling lama bertahan. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda. Amir tidak lagi hanya lewat di depan dapur, tetapi mulai duduk di bangku tinggi di sudut meja, memandangku bekerja. Awalnya ia hanya diam, sesekali memutar cangkir teh di tangannya, lalu pelan-pelan mulai bertanya, "Hari ini kamu masak apa?" Atau, "Kamu belajar bumbu ini dari siapa?" Setiap pertanyaannya membuka sedikit pintu yang dulu selalu tertutup rapat. Aku bercerita tentang masa kecil di kampung. Bagaimana setiap sore aku membantu ibu menumbuk bumbu di cobek batu. Aku bercerita tentang adik-adikku, tentang bapak yang suka menunggu di teras saat hujan sambil menyesap kopi panas. Amir mendengarkan, wajahnya tenang, matanya tertuju padaku, seolah aku sedang membacakan buku yang pernah ia lupa baca. Suatu sore, Amir pulang lebih awal.
Ia berdiri di ambang pintu dapur sambil membawa sekeranjang besar bahan makanan. Aku beli ini untuk kamu. Masak apa saja yang kamu mau? Aku membuka keranjang itu dan terkejut menemukan daging kambing segar, kacang almond, saffron mahal, dan berbagai sayuran segar. Ini semua bahan kesukaanku, katanya sambil tersenyum tipis. Itu adalah senyuman pertamanya yang tulus sejak aku datang. Hari demi hari, suasana rumah menjadi lebih hidup. Amir mulai makan di meja bersama denganku. Kadang ia bercerita tentang ibunya yang pandai membuat sup daging dengan rempah lembut. Dulu, kalau aku sakit, ibu selalu masak ini. Rasanya seperti pelukan, ucapnya sambil menatap piringnya lama-lama. Aku hanya tersenyum, tapi di dalam hati aku merasa seperti sedang mengisi kembali ruang kosong di hidupnya. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung tanpa hambatan. Pada suatu malam, saat aku sedang merapikan dapur, aku mendengar suara keras dari ruang tengah. Nenek Amir datang lagi, kali ini duduk di kursi besar dengan tongkat di tangannya. Sorot matanya meneliti setiap sudut rumah, lalu berhenti padaku. "Kamu yang jadi juru masak di sini?" tanyanya dengan nada dingin. "Iya, Bu," jawabku sambil menunduk hormat. Ia mengetuk lantai dengan tongkatnya. "Kudengar cucuku mulai sering bicara denganmu. Ingat, kamu di sini untuk bekerja, bukan untuk mengubah apapun di rumah ini." Aku hanya mengangguk, menahan perasaan yang berputar di dada. Begitu nenek itu pergi, Amir menghampiriku. "Jangan takut. Nenekku memang keras, tapi dia akan mengerti suatu saat nanti." Kata-katanya menenangkan, tapi aku tahu, jalan di depan tak akan mudah. Beberapa minggu kemudian, Amir memberanikan diri bicara jujur padaku. "Rani, aku ingin kamu jadi istriku." Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. "Tapi, nenekmu, dia tidak akan setuju." Amir menghela napas, lalu menatapku penuh keyakinan. "Kalau dia tahu kamu bisa membuatku bahagia seperti ini, dia akan berubah pikiran." Sejak malam itu, kami membuat rencana. Aku tetap bekerja seperti biasa, memasak dengan sepenuh hati. Amir sengaja membawa neneknya makan bersama di rumah, berharap nenek melihat bagaimana aku membuat suasana hangat. Namun aku bisa merasakan tatapan tajam wanita tua itu setiap kali matanya menemuiku, seolah ia menimbang apakah aku pantas berada di sisi cucunya. Hari demi hari, aku semakin dekat dengan Amir. Kami berbincang di dapur, menyesap teh bersama di teras, bahkan kadang aku mengajarinya mengiris bawang dengan cara yang benar. Aku tak pernah menyangka pria yang awalnya dingin itu bisa tertawa lepas di hadapanku. Namun di balik semua itu, aku tahu satu hal, restu neneknya adalah kunci. Dan untuk mendapatkannya, aku harus menunjukkan bahwa aku bukan hanya seorang juru masak, tapi juga seseorang yang mampu menjaga hatinya. Malam itu, saat aku menutup pintu dapur, aku berdoa dalam hati. "Ya Allah, jika dia memang jodohku, bukakanlah jalan. Lunakkanlah hati yang keras, dan satukanlah kami dalam ridho MU." Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari perubahan besar. Karena keesokan harinya, nenek Amir sendiri yang memanggilku ke ruang tamu. Pagi itu udara terasa berat. Cahaya matahari menembus tirai tipis, memantul di lantai marmer, tapi hawa di rumah ini seperti diselimuti ketegangan. Salah satu pengurus rumah menghampiriku di dapur, napasnya sedikit tergesa. "Rani, Nenek Amir memanggilmu ke ruang tamu. Sekarang." Aku mengelap tangan di celemek, mencoba menata napas. Langkahku terasa panjang saat melintasi lorong menuju ruang tamu. Di sana, sang nenek duduk di kursi besar berukir, mengenakan abaya hitam yang menjuntai anggun. Matanya tajam, namun dalam tatapan itu ada sesuatu yang sulit kubaca. Di sampingnya, Amir berdiri tegak, wajahnya serius. "Duduk," ucap sang nenek, suaranya berat tapi tegas. Aku menunduk, lalu duduk di kursi seberang. "Aku dengar dari Amir, kamu datang dari Indonesia untuk bekerja di sini sebagai juru masak. Apa benar?" tanyanya. "Benar, Bu," jawabku pelan. "Dan kamu ingin menikah dengan cucuku?" Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Aku sempat terdiam, lalu memberanikan diri menatapnya. "Saya hanya mengikuti niat baik yang Amir sampaikan, Bu. Saya tidak pernah berniat melangkahi batas.
tapi jika Allah menghendaki, saya ingin mendampingi beliau dengan sepenuh hati. Sang nenek mengetuk tongkatnya di lantai, sorot matanya tidak lepas dariku. Kamu berasal dari suku yang berbeda, kasta yang berbeda. Apa kamu pikir akan mudah hidup di keluarga ini? Aku menghela napas, menunduk sejenak, lalu berkata lirih, saya tidak memikirkan mudah atau sulitnya, Bu. Yang saya tahu, saya ingin melihat Amir bahagia. Jika itu harus melewati banyak ujian, saya siap. Ruang tamu hening. Hanya terdengar detak jam besar di dinding. Amir melangkah maju, duduk di samping neneknya, dan berkata, Nenek, dia yang membuat aku kembali tersenyum. Dia yang mengingatkanku pada ibu. Sejak dia datang, rumah ini tidak lagi sunyi. Sang nenek menatap Amir lama, lalu kembali menatapku. Buktikan padaku kalau kamu bisa membuatnya bahagia, bukan hanya dengan masakanmu. Aku akan melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku mengangguk, merasakan harapan kecil menyusup di sela rasa cemas. Hari-hari berikutnya menjadi ujian bagiku. Setiap kali nenek berkunjung, aku menyiapkan meja makan seindah mungkin. Bukan hanya soal rasa masakan, tapi juga suasana. Aku menyambutnya dengan senyum, menawarkan teh hangat, menanyakan kabarnya. Kadang aku memasak menu favorit Amir di depan neneknya, membiarkannya melihat bagaimana Amir makan sambil tersenyum dan sesekali memujiku. Ada satu momen yang membekas. Suatu sore, Amir terserang flu. Aku menyiapkan sup hangat, membantunya duduk di teras sambil menyelimuti bahunya. Nenek yang kebetulan datang melihat semua itu dari kejauhan. Matanya memperhatikan gerak tanganku yang mengelap keringat di dahi Amir, lalu menatap wajah cucunya yang tersenyum meski sedang sakit. Sejak hari itu, tatapan nenek padaku mulai berubah. Tidak lagi setajam dulu. Kadang ia bahkan membalas senyumku tipis-tipis. Hingga pada suatu sore yang hangat, Amir memanggilku ke ruang tamu. Nenek duduk di sana, wajahnya teduh. Aku sudah melihat cukup, katanya pelan. Kamu membuat cucuku tertawa lagi. Kamu membuat rumah ini kembali hidup. Jika kamu berjanji akan menjaganya selamanya, aku merestui. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Amir meraih tanganku, menggenggamnya erat. Momen itu terasa seperti pintu besar yang selama ini terkunci akhirnya terbuka. Aku tahu, perjuangan kami belum selesai, tapi restu ini adalah awal dari segalanya. Beberapa minggu kemudian, kami mengumumkan pertunangan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku datang, rumah besar itu dipenuhi cahaya, tawa, dan wangi bunga segar di setiap sudutnya. Aku tidak pernah menyangka, langkahku meninggalkan warung kecil di pinggir jalan bisa membawaku sejauh ini. Sampai di titik di mana cintaku diterima, dan hatiku merasa pulang. Hari itu langit Arab terlihat lebih biru dari biasanya. Udara pagi membawa aroma bunga melati yang sengaja dipasang di halaman rumah besar itu. Sejak subuh, para pekerja sudah sibuk menata kursi, membentangkan kain putih, dan menggantung lampion di setiap sudut taman. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar tamu yang kini menjadi kamarku, mengenakan gaun putih sederhana berhias sulaman perak di tepinya. Tangan ini bergetar ketika jilbab putih mulai disematkan di kepala. Aku memandang bayanganku, sulit percaya bahwa gadis yang dulu hanya berdiri di belakang wajan warung makan pinggir jalan kini berdiri di rumah mewah ini, akan menikah dengan pria yang dulu hanya bicara seperlunya kepadaku. Di luar, suara para tamu mulai terdengar, bercampur dengan musik lembut dari alat musik tradisional Arab. Pintu kamar diketuk. Amir masuk, mengenakan tobe putih bersih dengan sorban hitam di kepalanya. Tatapannya dalam, dan untuk pertama kalinya ia memujiku tanpa ragu. Kamu sangat cantik hari ini, Rani. Pipiku panas, tapi senyuman Amir membuat semua rasa gugup itu luluh. Upacara akad dilakukan di halaman belakang rumah, di bawah langit yang cerah. Nenek Amir duduk di kursi kehormatan, wajahnya teduh. Saat Amir mengucapkan ijab kabul dengan lantang, aku menunduk, air mata tak terbendung. Rasanya semua perjalanan panjang ini, dari kampung halaman, menempuh ribuan kilometer, hingga melewati ujian restu, terbayar lunas di detik itu. Usai akad, para tamu memberi ucapan selamat. Nenek Amir mendekat, menggenggam tanganku dengan erat. Ingat janjimu, Rani, jaga cucuku seperti kamu menjaga rasa dalam masakanmu.
Aku mengangguk. Suara tercekat. Insya Allah, Bu. Malam harinya, pesta pernikahan digelar dengan megah. Lampu-lampu kristal berkilau di setiap sudut ruangan. Meja panjang penuh hidangan Arab dan Indonesia, simbol persatuan dua budaya. Amir menggandengku di tengah keramaian, memperkenalkanku pada semua kerabatnya dengan bangga. Ini istriku. Kalimat itu saja sudah cukup membuat hatiku hangat. Saat musik berhenti, Amir membisikkan sesuatu di telingaku. Aku berjanji, Rani, rumah ini tidak akan pernah sepi lagi. Karena kamu ada di dalamnya. Kata-katanya sederhana, tapi aku tahu ia sungguh-sungguh. Malam itu, di antara sorak tawa dan cahaya lampu, aku merasa seperti perempuan paling beruntung di dunia. Namun jauh di lubuk hati, aku tahu, pernikahan ini bukan akhir dari cerita. Ini justru awal dari babak baru kehidupan kami. Bab yang akan penuh dengan tantangan, tawa, air mata, dan tentu saja, cinta yang semakin matang setiap harinya. Di luar sana, angin malam berhembus lembut, membawa wangi melati dan aroma rempah dari dapur. Aroma yang dulu mempertemukanku dengan Amir. Dan kini, aroma itu menjadi saksi perjalanan kami yang baru saja dimulai. Pagi pertama setelah pernikahan, sinar matahari masuk lembut lewat tirai kamarku. Suara adzan subuh dari masjid dekat rumah terdengar jelas. Aku terbangun lebih awal dari Amir, duduk sebentar di tepi ranjang, menatap wajahnya yang masih terlelap. Ada rasa hangat di dada, rasa syukur yang sulit diungkapkan. Aku melangkah ke dapur, tempat yang dulu menjadi wilayah kerjaku. Aroma kayu manis, jahe, dan kapulaga kembali memenuhi udara saat aku menyiapkan sarapan pertama sebagai seorang istri. Bukan sekadar pekerjaan, tapi bagian dari cinta yang kini kuberikan sepenuh hati. Aku membuat roti hangat, sup daging rempah, dan teh mint kesukaan Amir. Ketika Amir masuk ke dapur dengan rambut sedikit berantakan, ia tersenyum lebar. Ternyata sekarang aku dapat bonus, ujarnya sambil duduk. Bonus? Tanyaku sambil menuangkan teh. Iya. Bonus seorang istri yang membuatku sarapan di pagi pertama pernikahan. Kami tertawa, dan momen sederhana itu membuatku semakin yakin. Inilah rumahku sekarang. Hari-hari berjalan, tapi aku sadar ada penyesuaian besar yang harus kulalui. Aku tidak lagi sekadar pekerja, melainkan nyonya rumah yang dilihat oleh para pengurus rumah dan kerabat Amir. Tanggung jawabku bertambah, mulai dari mengatur persediaan dapur, mengurus kebersihan rumah, hingga mempersiapkan jamuan makan jika tamu datang. Suatu sore, Amir mengajakku keluar. Kami berjalan-jalan di pasar tradisional Arab yang penuh warna. Ia menggandeng tanganku, memilih rempah bersama, bahkan menawar harga seperti orang kampung yang sedang belanja di pasar minggu. Aku suka saat kita begini, katanya sambil memasukkan bungkusan safron ke kantong belanja. Kenapa? Tanyaku. Karena aku bisa melihat kamu tersenyum seperti waktu pertama kali kita bicara di dapur. Namun, tidak semua hari berjalan mulus. Kadang ada bisikan dari kerabat jauh yang meremehkan latar belakangku. Ada juga momen ketika aku merasa rindu berat pada keluarga di kampung. Setiap kali itu terjadi, Amir selalu punya cara untuk menenangkanku. Pernah suatu malam, ia diam-diam menyiapkan video call dengan orang tuaku, membuatku menangis terharu. Nenek Amir pun mulai semakin sering datang, tapi kali ini bukan untuk mengawasi. Ia kadang memintaku duduk di sebelahnya sambil minum teh, bercerita tentang masa mudanya. Bahkan pernah suatu kali, ia memintaku memasak menu favoritnya, dan ketika mencicipinya, ia mengangguk pelan sambil berkata, "Kamu memang membawa rasa baru di rumah ini." Hari demi hari, aku semakin mengerti bahwa pernikahan bukan sekadar bersatu di pelaminan, tapi tentang membangun keseharian bersama. Tentang saling memahami, saling menguatkan, dan merawat cinta agar tidak pudar. Malam itu, ketika aku dan Amir duduk di balkon memandang bintang, ia berkata, "Rani, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku janji, selama kita bersama, rumah ini akan selalu punya tawa." Aku menatapnya, tersenyum, lalu berbisik, "Dan aku janji, selama aku di sini, dapur ini akan selalu punya aroma bahagia." Aku tidak menyadari, di balik ketenangan malam itu, takdir masih menyiapkan ujian berikutnya untuk kami. Ujian yang akan menguji seberapa kuat kami memegang janji yang sudah diucapkan. Kalau mau,
Bab berikutnya bisa saya buat lebih menegangkan dengan awal mula datangnya konflik baru di rumah tangga mereka. Mau saya teruskan ke arah itu? Beberapa bulan setelah pernikahan, rumah besar itu semakin terasa hangat. Aku mulai terbiasa mengatur segalanya bersama Amir, dan hubunganku dengan neneknya pun membaik. Namun, kebahagiaan itu tidak lepas dari cobaan. Suatu siang, saat aku sedang meracik bumbu di dapur, seorang perempuan berwajah cantik dan berpenampilan anggun datang bersama sopir. Ia tidak mengetuk pintu, hanya berjalan masuk dengan percaya diri. Aku sempat tertegun. Dari caranya melangkah, aku tahu ia bukan orang sembarangan. "Assalamualaikum," ucapku sopan. Ia menatapku dari ujung rambut hingga kaki, lalu tersenyum tipis. "Jadi, kamu yang sekarang menjadi istri Amir?" Suaranya terdengar sinis. Aku berusaha tetap tenang. "Iya, saya istrinya. Ada yang bisa saya bantu?" Perempuan itu tertawa kecil, lalu berkata, "Namaku Laila. Aku dan Amir sudah saling kenal sejak kecil. Keluarga kami bahkan sempat berencana menikahkan kami. Tapi rupanya, rencana itu digagalkan oleh seorang perempuan dari kampung jauh." Kata-katanya menekan hatiku seperti batu. Aku belum sempat membalas, suara pintu masuk terdengar, dan Amir muncul di sana. Wajahnya berubah begitu melihat Laila. "Apa yang kamu lakukan di sini, Laila?" "Aku hanya datang untuk mengingatkanmu bahwa keluargamu pernah punya janji dengan keluargaku," jawab Laila sambil menatapku sekilas. "Janji itu sudah lama berakhir. Aku tidak pernah mencintaimu, Laila. Pulanglah, sebelum kamu membuat masalah," tegas Amir. Laila menatapku sekali lagi, kali ini dengan tatapan penuh tantangan, sebelum akhirnya pergi meninggalkan rumah. Suasana menjadi tegang. Aku hanya bisa menunduk, mencoba mengatur napas yang terasa berat. Malamnya, Amir duduk di sampingku di balkon. "Maafkan aku, Rani. Laila dan keluarganya memang dulu dekat dengan keluargaku. Nenekku bahkan dulu sempat ingin kami menikah. Tapi sejak aku bertemu kamu, semua itu berubah." Aku menatapnya, mencoba tersenyum meski hati masih berdebar. "Aku percaya padamu, Amir. Tapi aku takut Laila tidak akan berhenti begitu saja." Sejak hari itu, aku merasa diawasi. Kadang ada pesan singkat tak dikenal yang masuk ke ponselku, isinya sindiran atau kabar buruk palsu tentang Amir. Beberapa kali juga, aku mendengar kabar bahwa Laila mulai mendekati nenek Amir, mencoba mempengaruhi pikirannya. Aku tahu, ujian ini berbeda dari yang dulu. Dulu aku berjuang untuk mendapatkan restu. Sekarang aku harus berjuang untuk mempertahankan rumah tanggaku dari orang yang ingin merebutnya. Namun aku sadar satu hal, aku tidak akan mundur. Rumah ini, cinta ini, dan pria yang kini menjadi suamiku, akan kulindungi dengan segala cara, sebagaimana aku melindungi aroma rempah yang selalu membuat kami merasa pulang. Malam itu aku berdoa lebih lama, memohon kepada Allah agar memberiku kekuatan, karena aku tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Beberapa hari setelah kedatangan Laila, rumah yang biasanya terasa hangat mulai berubah suasananya. Nenek Amir memang masih bersikap baik, tapi aku bisa merasakan ada kebimbangan dalam tatapannya. Aku tahu Laila pasti sudah berbicara banyak hal di belakangku. Suatu sore, saat aku sedang menyiram bunga di halaman, nenek memanggilku ke ruang tamu. Aku duduk dengan tenang, berusaha mengatur napas. "Rani," ucapnya pelan, "aku mendengar banyak cerita akhir-akhir ini. Tentang masa lalu Amir, tentang janji keluarga yang belum ditepati. Aku ingin mendengar dari kamu langsung. Bagaimana kamu melihat semua ini?" Aku menatap mata nenek yang penuh wibawa itu. "Bu, saya datang ke rumah ini dengan niat bekerja, tidak pernah membayangkan akan menikah dengan Amir. Tapi Allah menuntun langkah kami. Saya mencintainya, bukan karena harta atau kemewahan, tapi karena saya melihat dia sebagai manusia yang juga punya luka dan kesepian. Saya hanya ingin menemaninya, seperti yang ibu saya ajarkan, menjaga orang yang kita sayangi dengan sepenuh hati." Nenek terdiam cukup lama. Lalu ia berdiri, berjalan pelan menuju jendela. "Cucuku memang keras kepala, tapi aku melihat dia berubah sejak bersamamu. Laila bisa saja punya garis keturunan yang sama denganku, tapi dia tidak punya kesabaran dan ketulusan yang kamu miliki.
Jangan biarkan omongan orang luar merusak rumah tanggamu. Kata-kata itu seperti angin segar di tengah panasnya gurun. Aku menunduk, menahan air mata. Terima kasih, Bu. Malam itu, Amir pulang membawa kabar. Nenek memanggil Laila dan keluarganya, meminta mereka untuk tidak lagi mengusik kita. Dia bilang, pilihanku sudah bulat, dan kamu adalah bagian dari keluarga ini. Aku memeluk Amir erat-erat. Semua rasa tegang dan cemas yang menumpuk beberapa hari terakhir runtuh begitu saja. Hari-hari berikutnya kembali normal. Aku kembali ke dapur, menyiapkan masakan favorit Amir, dan kami sering makan bersama nenek yang kini lebih sering tersenyum padaku. Laila tidak pernah lagi muncul di depan pintu rumah. Suatu malam, ketika kami duduk berdua di balkon, Amir menggenggam tanganku. Kita sudah melewati banyak hal, Rani. Mulai dari perbedaan kasta, restu yang sulit, sampai orang-orang yang mencoba memisahkan kita. Aku ingin kamu tahu, tidak ada yang lebih berharga dari rumah ini, dari kamu. Aku menatap Amir, lalu tersenyum. Dan aku akan terus menjaga rumah ini, seperti aku menjaga rasa dalam setiap masakan yang kubuat. Di kejauhan, lampu kota berkelip di bawah langit malam Arab yang luas. Angin membawa aroma rempah dari dapur, aroma yang dulu mempertemukan kami. Aku tahu, perjalanan kami mungkin akan terus diwarnai ujian, tapi kami juga tahu bahwa cinta ini telah ditempa oleh doa, kesabaran, dan restu yang akhirnya datang dari hati yang tulus. Itulah kisah seorang wanita muda Indonesia yang meninggalkan warung kecil di pinggir jalan, untuk kemudian menemukan rumah sejatinya di hati seorang pria Arab yang dulu cuek. Dan di sanalah aku berjanji, akan selalu membuat rumah ini hangat, bukan hanya dengan masakan, tapi dengan cinta yang tak akan pernah habis. Kisah ini mengajarkan bahwa ketulusan hati dan kesabaran mampu menembus batas perbedaan suku, kasta, bahkan restu yang sulit didapat. Kejujuran dalam niat, kesungguhan dalam berusaha, dan doa yang tak pernah putus akan membuahkan hasil yang indah. Cinta sejati tidak hanya lahir dari tatapan mata, tetapi dari kemampuan kita untuk saling menguatkan di saat senang maupun susah. Dan seperti halnya memasak, membangun hubungan membutuhkan waktu, kesabaran, dan bumbu kasih sayang agar terasa nikmat dan bertahan lama. Demikianlah perjalanan Rani, seorang wanita muda asal Indonesia yang berangkat dari warung makan sederhana, hingga menjadi bagian dari keluarga bangsawan Arab. Dari aroma masakan yang membangkitkan kenangan, hingga keberanian menghadapi ujian cinta, ia membuktikan bahwa cinta dan ketulusan bisa mengubah hidup seseorang. Kini, Rani dan Amir hidup bahagia, menjaga rumah mereka tetap hangat dengan doa, tawa, dan cinta yang terus bersemi setiap harinya.